Perkenalkan, nama saya Nia Novativski dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 21, yaitu DNS server pada bagian caching forwarding. Pada bab ini terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep caching, DNS server, dan lain sebagainya. Yang pertama itu konsep DNS server. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh topologinya. Di sini ada laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server. Di sini contohnya itu DNS server Google yang IP-nya 8.8.8.8 dan ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, untuk konsep kerja dari DNS server, misalnya laptop ingin mengakses facebook.com, pakai data itu tidak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi akan mengirimkan terlebih dahulu ke DNS. Jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu, setelah menerima permintaan tersebut, DNS server Google akan mengirimkan IP dari facebook.com. Jadi di sini IP-nya itu 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, laptop akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, misal ada DNS server itu untuk domainnya kita bisa ketikkan facebook.com. Jadi kita tidak usah repot-repot mengetikkan IP-nya, lalu secara otomatis si laptop akan merequest IP-nya ke DNS server. Setelah itu DNS itu akan mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Jika kita tidak punya DNS, maka kita harus meneruskan IP address dari Facebook secara manual. Poin yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Di sini saya sudah berada pada terminal Ubuntu client. Saya akan mengecek apakah Ubuntu client dan Debian server itu sudah terhubung atau belum dengan ping IP Debian server. Nah, ini dia sudah bisa terhubung. Lalu saya akan mengecek juga apakah dia sudah terhubung ke Ubuntu server. Nah, ini dia sudah terhubung ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam root. Masukkan passwordnya. Jadi di sini saya bisa ketikkan sudo nano spasi /etc/host. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meletakkan IP Debian server di bawah 127.0.1.1. Kita bisa ketikkan IP Debian server 2. Lalu kita tab, kita ketikkan svr1/debian. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini kita bisa masukkan IP Ubuntu server. Tab, kita ketikkan svr2/ubuntu. Setelah itu kita bisa enter. Kita masukkan IP router Debian 192.168.1.10. Tab rtr/debian. Seperti ini ya teman-teman. Jadi saat kita mau ping, kita bisa menggunakan nama-nama yang ada di sini. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Di sini kita bisa coba ping svr1/debian. Nah, ini dia bisa teman-teman. Lalu saya akan coba juga ping svr2/ubuntu. Nah, dia juga bisa. Lalu yang terakhir saya coba ping rtr/debian. Seperti ini. Nah, dia juga bisa teman-teman. Berarti semua VM itu berhasil. Lalu saya akan meremat si Debian server menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Kita bisa ketikkan ssh router debian at svr1/debian. Di sini saya menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Lalu kita tambahkan min p 2211. Seperti ini teman-teman. Yes. Masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke Debian server. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server.
Pada pembahasan sebelumnya, jika komputer ingin mengakses facebook.com, bisa langsung merequest IP-nya lewat DNS server. Nah, tetapi bagaimana jika ada local DNS server? Jika ada local DNS server, maka alurnya akan sedikit berbeda. Jadi, laptop atau komputer akan bertanya ke local DNS servernya. Jika local DNS server belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu, si DNS server itu akan mengirimkan ke local DNS. Setelah mempunyai IP, maka si local DNS akan menyimpannya di cache. Jadi, keuntungannya ketika di komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com lagi, local DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya ke DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Selanjutnya, pada yang keempat yaitu konfigurasi caching DNS server. Di sini saya sudah berada di dalam root router Debian. Saya akan menginstal DNS server menggunakan perintah apt install pin 9 seperti ini. Lalu enter. Lalu saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano spasi /etc/default /name. Di sini saya menggunakan name karena saya menggunakan Debian 12. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini pada bagian option itu, di sini kan ada menu bind. Di sini kita bisa tambahkan min 4. Jadi min 4 itu artinya DNS server hanya bisa di running oleh IPv4. Jika sudah, kita bisa Ctrl X. Lalu enter. Untuk konfigurasinya kita bisa ke nano spasi /etc/bin /name.conf.option seperti ini. Nah, di sini pada bagian atas kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan acl spasi internal strip network seperti ini. Lalu kita kurung buka, enter, tap satu kali, masukkan IP 172.16.1.0 titik koma, enter, kurung tutup, titik koma. Seperti ini ya teman-teman. Lalu pada directory kita bisa enter, tap satu kali, kita ketikkan recursion yes, titik koma, enter, tap satu kali, ketikkan allow strip query seperti ini, kurung buka, internal strip network, titik koma, spasi, kurung tutup, titik koma lagi. Lalu kita bisa scroll ke bawah pada bagian DNSSEC validation. Nah, di sini autonya kita hapus, kita ganti menjadi yes. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa Ctrl X. Lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan name strip check conf. Jika tidak muncul apa-apa, berarti konfigurasinya sudah benar. Setelah itu kita bisa restart dengan systemctl restart pin 9. Poin selanjutnya yaitu konsep forwarding DNS server. Forwarding yaitu jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, local DNS server itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si local DNS server akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara caching dan forwarding itu ketika caching, si local DNS itu akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya di cache dan menjawabnya. Sedangkan forwarding tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Seperti itu ya teman-teman.
Selanjutnya, poin terakhir kita yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini saya sudah berada pada root router Debian. Kita bisa ketikkan nano spasi /etc /bin /name.conf.option seperti ini. Lalu kita bisa scroll pada bagian forward sampai kurung tutup itu kita bisa hapus. Lalu yang 000 ini kita bisa ubah menjadi 8.8.8.8 seperti ini. Lalu kita bisa enter, tab 2 kali. Kita bisa ketikkan 8.8.4.4 titik koma. Lalu di bawah kurung kita bisa enter, tab 1 kali. Kita ketikkan forward only seperti ini, titik koma seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, lalu enter. Jika sudah, kita bisa cek apakah sudah terkonfigurasi atau belum dengan ketikan name script check conf seperti ini. Jika tidak muncul apa-apa, berarti konfigurasinya sudah benar. Lalu kita bisa restart dengan systemctl restart bin 9. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.